muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 16 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian tafsirul Quran dan kita masih pada juz 1. Kita akan membahas pada malam ini insyaallah surah Al-Baqarah. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa il qala, dan ingatlah ketika berkata, Rabbuka, Rabbmu, lil malaikah, kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, akan membuat, akan menciptakan, fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang khalifah. Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu, apakah engkau akan membuat, fiha, di dalam bumi, may yufsidu, orang yang akan berbuat rusak, fiha, di dalam bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah-darah, maksudnya membunuh. Wa nahnu, sementara kami, yaitu para malaikat, nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami juga mensucikan engkau. Qala, Allah menjawab, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui, ma la ta'lamun, apa saja yang kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah memberitahu dulu kepada para malaikat. Allah memberitahu ini bukan dalam rangka untuk minta musyawarah, karena Allah tidak perlu musyawarah, tapi Allah memberitahu ini untuk menampakkan apa yang akan diucapkan oleh malaikat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini. Jadi Allah bukan pengen tahu apa jawaban malaikat, karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang terjadi. Allah Maha tahu apa yang diucapkan, akan diucapkan oleh malaikat seandainya Allah mengatakan seperti ini. Maka ini bukan dalam rangka Allah ingin tahu, Allah pengen musyawarahnya para malaikat. Enggak perlu musyawarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menampakkan kepada kita apa yang diucapkan oleh malaikat andai Allah mengatakan seperti ini. Maka yang dimaksud ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan membuat di bumi satu khalifah, ini maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya. Jadi khalifah di sini bukan hanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tapi maksudnya adalah Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Maka kalau saya tadi terjemahkan seorang khalifah kurang tepat, ya khalifah begitu aja, karena khalifah ini bukan hanya satu orang, yaitu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam mati dilanjutkan oleh anaknya dan seterusnya. Jadi ringkasnya yang dimaksud khalifah ini adalah para manusia, bukan Nabi Adam saja. Karena kalau yang dimaksud adalah Nabi Adam saja, tidak sesuai dengan perkataan malaikat may yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena Nabi Adam tidak berbuat rusak di bumi. Nabi Adam juga tidak melakukan pembunuhan. Yang melakukan pengerusakan di bumi dan pembunuhan ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukan Nabi Adam. Nah, maka kenapa manusia disebut sebagai khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil khalifah. Kenapa? Menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, dipanggil khalifah Rasulullah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Jadi namanya jadi panjang. Nah, karena itulah umat Islam akhirnya mengganti nama beliau Amirul Mukminin. Karena kalau namanya dipanjangkan begitu, kasihan nanti khalifah setelahnya tambah lagi panjang namanya. Sayyidina Utsman berarti khalifah Rasulullah. Sayyidina Ali berarti khalifah Rasulullah. Kesuwen. Nah, itu makna khalifah, pengganti.
Kenapa manusia disebut khalifah? Karena manusia ini kalau dia sudah mati, maka dia akan digantikan oleh generasi setelahnya. Dulu kita punya kakek, sudah mati, kemudian digantikan oleh bapak kita. Nanti bapak kita akan mati, digantikan oleh kita. Nanti kita akan mati, digantikan anak kita. Anak kita akan mati, digantikan cucu kita, dan seterusnya. Maka disebut khalifah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun, fakhalafa lalu menggantikan, min ba'dihim setelah mereka, khalfun suatu generasi pengganti. Jadi orang-orang awal sudah mati, maka dilanjutkan generasi berikutnya, itu yang dimaksud khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan pada surah Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi, dan Allah lah yang telah menjadikan kalian wahai para manusia khalifah di bumi, yaitu pengganti-pengganti generasi sebelumnya. Maka manusia semuanya ini adalah khalifah, bukan hanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang akan berbuat rusak dan membunuh? Pertanyaan, dari mana malaikat mengetahui bahwasanya manusia akan berbuat rusak? Dan dari mana malaikat mengetahui bahwa manusia akan membunuh nyawa di atas muka bumi? Seolah-olah pembunuhan 6 laskar kemarin sudah diketahui malaikat. Nah, maka jawabannya adalah bisa jadi ini ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada malaikat, kalau diciptakan makhluk di bumi nanti mereka akan berbuat seperti ini, seperti itu. Bisa jadi juga malaikat ini mengkiaskan dengan makhluk sebelumnya. Karena dulu sebelum ada manusia di bumi ini, Allah sudah ciptakan para jin di bumi ini. Mereka berbuat rusak dan mereka membunuh di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Pada surat yang lain, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Surat Al-Hijr ayat 27. Dan para jin itu kami telah menciptakannya min qablu, sebelum manusia, min naris samum, dari narus samum. Al-jan ini bapaknya para jin, diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Karena sebelumnya Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan, sungguh kami ciptakan manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu, adapun jin, al-jan yaitu bapaknya para jin, diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Nah, mereka berbuat rusak di muka bumi. Akhirnya kemudian mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibasmi, ditumpas, jangan lagi di bumi. Nah, kemudian diganti oleh Allah para manusia, dimulai dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini tafsir dari kebanyakan para ahli tafsir, bahwasanya sebelum ada manusia di bumi sudah ada para jin, tetapi mereka berbuat rusak di bumi dan membunuh. Apa yang dimaksud yufsidu fiha, berbuat rusak di bumi? Yang dimaksud berbuat rusak itu adalah melakukan maksiat-maksiat. Kenapa kemaksiatan disebut berbuat rusak? Karena gara-gara maksiat muncul kerusakan di bumi, Pak. Gunung meletus, kemudian terjadi tsunami, kemudian terjadi gempa, apapun, itu rusak-rusak seperti itu tuh gara-gara manusia berbuat maksiat. Andaikan di bumi tidak ada maksiat, tidak akan terjadi huru-hara seperti itu. Dalilnya dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, terkenal sekali ayatnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surat Ar-Rum ayat 41, telah muncul kerusakan di muka al-barri wal bahr, di daratan dan di lautan, dengan sebab tingkah-tingkah para manusia, yaitu maksiat mereka. Nah, maka perbuatan maksiat itu dalam istilah Quran disebut yufsid, berbuat rusak. Dan ini memang terbukti setelah Allah ciptakan manusia, ternyata manusia berbuat rusak di muka bumi. Perbuatan dolim itu termasuk berbuat rusak di muka bumi. Tebang pilih, kalau yang ini musuhnya maka dihukumi dengan hukuman yang berat. Kalau ini temannya sendiri meskipun pelanggarannya sama tapi tidak dikasih hukum, nah ini berarti berbuat rusak, dolim seperti ini, tidak adil. Menumpahkan darah terbukti juga. Ternyata setelah muncul Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama kali.
yang dilakukan di atas muka bumi. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalau ada pembunuhan di atas muka bumi, dosanya ditanggung oleh Qabil. La tuqtalu nafsun dulman, tidak ada pembunuhan terhadap suatu nyawa secara zalim illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflum min damiha, kecuali anaknya Nabi Adam yang pertama yaitu Qabil, dia menanggung juga dosanya. Jadi dosanya ditanggung oleh dua orang, si pembunuh menanggung dosanya, Qabil yang mencontohkan dulu juga menanggung dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian para malaikat mengatakan, kami bertasbih memujimu dan kami mensucikan engkau. Maksudnya, ya Allah, apa hikmahnya engkau menciptakan manusia di atas muka bumi? Kalau tujuan menciptakan makhluk itu adalah untuk mengabdi atau menyembah Allah, kami sudah menyembah Allah. Kami setiap saat itu tasbih, memuji Allah dan mensucikan Allah. Yang dimaksud mensucikan Allah itu maksudnya adalah tidak mengatakan tentang Allah sifat-sifat jelek yang diungkapkan oleh para manusia. Misalnya mereka mengatakan Allah punya anak, tidak mungkin para malaikat mengatakan seperti itu. Karena kalau mengatakan Allah punya anak, itu berarti seolah-olah mengatakan Allah itu lemah sehingga perlu punya anak, perlu penerus. Allah maha kuat. Nah, malaikat itu nuqaddisulak, mensucikan Allah, enggak pernah menisbatkan kepada Allah kecuali perkara-perkara yang suci, perkara sifat-sifat yang baik. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya nusabbihu bihamdik, tasbih dengan memuji Allah, inilah wiritan para malaikat. Maka mengucapkan subhanallah bihamdih, ini fadilahnya sangat besar. Pertama, dia adalah wirid para malaikat. Yang kedua, pahalanya sangat besar sekali. Tidak ada wirid yang lebih besar pahalanya daripada wirid ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya. Mastafahullahu li malaikati, wirid yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikatnya, yaitu mereka mengatakan subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu minimal marilah kita membaca subhana rabbi atau subhanallah bihamdi setiap hari berapa? 100 kali minimal. Kalau bisa pagi 100, sore 100, lebih bagus lagi. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya Allah menciptakan manusia ini ada maslahat yang banyak yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat hanya taunya mafsadat saja, merusak, membunuh, itu mafsadatnya. Maslahatnya lebih banyak. Nanti akan muncul para nabi, muncul para syuhada, muncul para aulia yang akan menegakkan kebenaran di atas muka bumi, para habaib dan sebagainya. Nah, ini maslahat-maslahat yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada malaikat bagaimana kondisi manusia yang akan diciptakan ini. Allah mengatakan wa'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Thumma, kemudian aradahum, Allah menghadapkan mereka nama-nama tadi alal malaikah, kepada para malaikat. Faqala, lalu Allah mengatakan ambiuni, beritahukanlah kepada saya bi asma'i haula, dengan nama-nama barang-barang ini, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu orang-orang yang benar perkataannya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam diberi kelebihan oleh Allah berupa ilmu, dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam berhak untuk dimuliakan oleh para malaikat. Karena itulah dari ayat ini kita ambil pelajaran juga, ilmu adalah perkara yang paling mulia. Dengan bukti ketika Allah ingin memuliakan Nabi Adam, Nabi Adam dikasih kelebihan di atas para malaikat dengan apa? Ilmu. Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan dunia, bukan, tapi dengan ilmu. Wa'allam. Yang dimaksud al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya, nama seluruh barang, bahkan termasuk nama-nama seluruh keturunan Nabi Adam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena disebutkan kullaha, seluruhnya. Jadi nama-nama kita sudah diketahui Nabi Adam, Pak. Nama saya Abu Zaidan, namanya ada Pak Joko, namanya ada Pak Ahmad, ada Pak Muhammad. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau besok kita ketemu dengan Nabi Adam, insya Allah
Nabi Adam sudah paham nama kita, nggak perlu kenalan Pak. Mbah Adam, saya cucu jenengan dari Losari, nggak perlu kenalan. Nabi Adam udah tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya, hatta dzurriyyah, sampai keturunan Nabi Adam. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dengan Nabi Adam dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat perkataan saya, nggak perlu kenalan Pak. Nabi Adam sudah paham, nggak usah mengenalkan nama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, beritahukanlah nama-nama mereka-mereka ini, benda-benda ini, ya, termasuk barang-barang yang ada di atas muka bumi ini, ya, termasuk kendil, termasuk cutil dan sebagainya, ya, apapun benda-benda di atas muka bumi ini, semuanya sudah diberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka para malaikat tidak bisa menjawab. Mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkaulah al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang tidak punya ilmu hendaklah mengaku la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Kalau kita ditanya sesuatu tidak paham, bilang saja, mohon maaf, ini perkara yang saya belum mempelajarinya, saya tidak punya jawaban, selesai masalah. Malaikat mereka mengatakan la ilma lana. Ini perlu ditiru seperti ini. Jadi cerita-cerita dalam Quran tidak hanya untuk dinikmati alur ceritanya, tidak, tapi diambil pelajaran. Para malaikat tawadhu mereka, sehingga mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita tawadhu, akan ditinggikan derajat kita oleh Allah. Qala, Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, nama-nama mereka. Maka tatkala amba'ahum, Nabi Adam memberitahukan kepada mereka, bi asma'ihim, nama-nama mereka. Qala, Allah mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku ini mengetahui perkara yang gaib, baik di langit dan bumi, apalagi yang tidak gaib lebih diketahui lagi. Wa a'lamu, dan aku juga mengetahui, ma tubdun, apa saja yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang kalian sembunyikan. Jadi Nabi Adam akhirnya disuruh menyebutkan nama-nama barang-barang yang dikumpulkan tadi. Maka Nabi Adam mengatakan kepada malaikat Jibril, sambil nunjuk malaikat Jibril, kamu namanya Jibril, kamu namanya Mikail, kamu namanya Israfil. Semua malaikat-malaikat yang dikumpulkan disebut namanya satu persatu. Dan bahkan Nabi Adam juga menyebutkan segala makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, sampai ghurab, sampai gagak disebut juga oleh Nabi Adam. Ini namanya ghurab, namanya gagak. Nah, gagak itu Pak, dalam bahasa Arab ghurab, dalam bahasa Indonesia gagak, nanti dalam bahasa Inggris namanya lain lagi. Semua bahasa ini menurut para ulama sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Jadi al-asma' kullaha, nama-nama semuanya, ini nama seluruh benda dengan bahasanya masing-masing, semuanya diketahui Nabi Adam. Maka kalau Nabi Adam ditanya namanya burung ini bahasa Inggrisnya apa? Paham. Kenapa paham? Sudah diajarkan oleh Allah, 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena itu saya belum mengetahui orang yang paling pintar daripada Nabi Adam dalam bab nama-nama. Kalau Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Arab beliau, kita pakai bahasa Jawa mungkin beliau nggak paham. Kita pakai bahasa Inggris mungkin beliau nggak paham. Karena memang tidak diajarkan nama-nama barang-barang ini kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Nabi Adam diajarkan semuanya. Ini menurut para ulama tafsir, al-asma' kullaha itu bil lughati kulliha, dengan seluruh bahasa-bahasa yang ada diajarkan semuanya kepada Nabi Adam. Yang dimaksud ma tubdun, saya mengetahui apa yang kalian tampakkan wahai para malaikat, itu adalah perkataan mereka yang disebutkan pertama tadi. Perkataannya apa? Yaitu mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang akan berbuat rusak dan membunuh? Nah, ini perkataan yang ditampakkan, yang dimunculkan, yang diungkapkan oleh mereka. Adapun yang dimaksud wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, ini maksudnya adalah apa yang ada dalam hati iblis, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Waktu itu iblis diam. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi dalam hatinya sudah batin,
saya tidak akan mau kalau disuruh menghormati makhluk baru ini. Siapa dia? Sombong. Itu siapa? Iblis ini. Nah, kesombongan yang ada dalam hatinya iblis ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, ini kan Allah bilang kepada malaikat, Allah tidak bilang kepada iblis. Nah, jawabnya adalah iblis waktu itu bersama para malaikat. Jadi iblis itu memang hidupnya bersama para malaikat di dalam surga, di dalam jannah. Nah, sehingga ketika Allah menyuruh misalnya, wahai malaikat sujudlah kepada Nabi Adam, ini iblis kena juga perintah ini. Tidak hanya malaikat yang diperintah, karena iblis bersama mereka. Karena itulah Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ayat 34, wa il qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud. Illa iblis, akan tetapi kecuali iblis. Illa di sini artinya akan tetapi, ya. Illa iblis, akan tetapi iblis. Dia tidak sujud. Kenapa tidak sujud? Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana, dan adalah iblis itu minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat setelah itu disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sujudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan, sujud ucapan salam. Karena bertemu dengan Nabi Adam, nah, maka disuruh salam kepada Nabi Adam. Salamnya gimana? Dengan sujud. Dan ini syariat sujud untuk menghormati orang ini disyariatkan pada zaman terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau diutus menjadi nabi, beliau membawa syariat baru, yaitu dilarang sujud kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang ini sujud kepada orang untuk menghormati nggak boleh. Seorang kiai datang ke kampung kita, kita hormati, sujud tidak boleh. Habib datang ke rumah kita, kemudian kita sujud, haram hukumnya. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika diberitahu oleh Mu'adz bin Jabal, waktu itu Mu'adz bin Jabal habis safar dari luar negeri, melihat orang-orang Romawi kalau mereka ketemu dengan rajanya mereka sujud. Maka Mu'adz bin Jabal pulang ke Madinah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya melihat orang-orang kafir itu mereka sujud kepada raja-raja mereka, engkau lebih berhak untuk disujudi, maka kami akan sujud kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, lau kuntu amiran ahadan, kalau saja saya ini mau menyuruh seseorang ayyas judali ahadin, untuk sujud kepada orang yang lain, la amartul mar'ata, sungguh yang saya suruh untuk sujud adalah seorang wanita, antas judali zaujiha, sujud kepada suaminya. Kenapa? Besarnya hak suami menyebabkan istri pantas untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena dalam Islam tidak boleh manusia sujud kepada manusia, maka Nabi tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Yang paling wajib untuk sujud sebenarnya istri kepada suami, karena besarnya hak suami. Tetapi karena dalam Islam tidak boleh sujud, maka tidak ada sujud kepada suami. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka yang dimaksud usjudu di sini, sujudlah untuk penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi menghormatinya kepada Nabi Adam berupa sujud, taatnya kepada Allah, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis, mereka sujud kecuali iblis. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi ada juga yang mengartikan fasajadu illa iblis, mereka sujud akan tetapi iblis tidak sujud. Mana yang lebih tepat? Illa di sini diartikan kecuali atau diartikan akan tetapi? Begini. Kalau iblis ini termasuk malaikat, maka berarti illa artinya adalah kecuali. Mereka semua para malaikat sujud kecuali satu orang malaikat, yaitu iblis nggak mau. Tetapi kalau iblis ini tidak termasuk malaikat, maka berarti illa di sini artinya akan tetapi. Mereka sujud semuanya para malaikat, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Iblis nggak termasuk malaikat. Ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan iblis termasuk malaikat, sebagian lagi mengatakan iblis tidak termasuk malaikat. Yang benar pendapat yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Kahfi yang selalu kita baca setiap malam Jumat. Allah mengatakan fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Karena adalah iblis itu minal jin, termasuk jin. Jadi bukan termasuk malaikat.
Fafasaqa, lalu dia itu keluar an amri rabbih, dari perintah Allah, tidak taat. Lah muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa iblis disuruh sujud padahal dia tidak termasuk malaikat? Di sini kan Allah mengatakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah. Nah, jawabannya tadi, iblis itu hidupnya bersama para malaikat, dan iblis itu menyerupai diri dengan para malaikat. Malaikat itu setiap saat ibadah kepada Allah. Iblis waktu itu juga begitu, Pak. Setiap saat ibadah kepada Allah. Nah, justru gara-gara dia ibadah kepada Allah terus itu muncul sombong. Aku ini orang ahli ibadah. Kalau ada makhluk lain saya disuruh nyembah dia atau saya disuruh sujud sama dia, saya nggak mau. Dia orang baru saja muncul, belum punya ibadah. Saya udah bertahun-tahun ibadah, masa disuruh sujud sama dia? Nah, ini sombong seperti itu muncul. Karena itu ibadah kalau tidak disertai ilmu kadang-kadang begitu, Pak. Muncul kesombongan. Ibadah bagus tapi harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ibadah menyebabkan Anda jadi sengsara nanti karena sesat. Seperti orang-orang Nasrani, ad-dallin, mereka sesat. Kenapa? Mereka ibadah tapi tanpa ilmu. Istakbar, iblis ini sombong. Para ulama mengatakan sombong adalah dosa pertama yang dilakukan di dalam sejarah. Sebelum perkataan ini, sebelum sombong ini, belum ada dosa yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sombong adalah dosa besar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk jannah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah, barang siapa dalam hatinya ada seberat dzarrah, yaitu benda paling kecil, min kibrin, berupa sombong. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Karena itu jangan sombong. Sombong itu artinya adalah meremehkan manusia, menganggap kita lebih daripada yang lain, itu sombong. Sombong itu juga menolak kebenaran. Kita salah, disampaikan dalil malah menolak. Nah, itu namanya sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia dulu termasuk orang-orang kafir. Maksudnya iblis ini sejak diciptakan oleh Allah pertama kali itu sudah ditetapkan kafir. Maksudnya begitu. Tetapi setelah dia bertemu dengan para malaikat, dia menyerupakan diri dengan malaikat, suka ibadah seperti para malaikat. Nah, tapi para malaikat ini ibadahnya ikhlas kepada Allah, ternyata iblis ini ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah. Dengan bukti setelah disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau sujud dia. Nah, ini menunjukkan ibadahnya selama ini berarti dia tidak ikhlas. Maka iblis ini disebut kafir, itu maksudnya dia kafir sejak awal dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan kafir. Sebagaimana dalam hadis yang lain, kalau mau kita baca tentang Fir'aun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Fir'aun, Allah sudah ciptakan Fir'aun fi batni ummihi, dalam perut ibunya, kafiron, sudah ditetapkan kafir. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, iblis juga begitu, sejak awal sudah diciptakan Allah kafir, tapi kemudian setelah dia berada di dalam surga bersama para malaikat, dia ibadah sebagaimana para malaikat. Tapi kemudian kembali lagi ke asal muasalnya. Allah mengatakan wa qulna, dan kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, diamlah engkau, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di dalam jannah. Ya, jadi tempat tinggal Nabi Adam asalnya di surga, bukan di bumi. Wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, dari jannah, raghadan, dalam keadaan longgar, jadi bebas, nyaman, enak. Ya. Haitsu, dimanapun, syi'tuma, kalian inginkan. Boleh juga haitsu itu diartikan kapanpun, ya, karena memang haitsu bisa bermakna dua, kapan dan dimanapun kalian inginkan. Tetapi Allah mengatakan wala taqraba, janganlah engkau mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna, maka engkau menjadi minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Adam disuruh tinggal dalam jannah bersama zaujuka, istrinya, yaitu siapa? Hawa. Hawa diambil dari kata-kata hayyun, yang artinya hidup. Kenapa Hawa disebut Hawa? Karena Hawa ini diciptakan oleh Allah dari makhluk hidup, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ketika sudah berada di dalam jannah, dia kesepian karena sendiri, tidak punya teman. Maka ketika Nabi Adam tidur, demikian disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, kemudian diambillah satu bagian dari tubuh Nabi Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam ini diciptakan makhluk yang kedua, yaitu Hawa. Nah, maka Hawa bersumber dari makhluk yang sudah hidup sebelumnya, maka disebut Hawa.
Allah mengatakan jangan engkau dekati pohon ini, maksudnya jangan makan buahnya. Bukan berarti jangan mendekati, tidak boleh bernaung di bawahnya, bukan, tapi jangan makan buahnya. Kalau bernaung saja tidak dilarang. Tetapi kenapa Allah mengatakan jangan dekati? Karena biasanya kalau mendekat-dekat nanti akhirnya pengen, Pak, berada di bawah pohon ini, kemudian melihat buahnya kok unik sekali, pengen makan. Nah, maka larangan mendekati ini artinya betul-betul jangan memakan. Demikian juga apa yang menyebabkan memakan jangan dilakukan. Karena itu dalam Islam ada istilah saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah adalah menutup celah yang bisa menghantarkan kepada yang diharamkan. Zina haram. Lah kenapa senyum kepada wanita juga haram? Karena kalau senyum sama wanita akhirnya sama cinta, akhirnya zina juga. Kenapa di dalam Islam tidak boleh jabat tangan laki-laki perempuan? Karena bisa menghantarkan kepada zina juga. Nah, maka inilah yang disebut saddud dzari'ah, dalilnya ayat ini. Pohon apa ini? Tidak disebutkan oleh Allah. Karena itu tidak usah dicari ini pohon apa, enggak penting. Ibnu Katsir mengatakan mengetahui apa ini pohon termasuk ilmu yang tidak ada gunanya bagi yang tahu dan tidak bermadharat bagi yang tidak tahu. Jadi seandainya kita nggak tahu ini pohon apa, nggak ada masalah. Seandainya kita tahu ini pohon apa, juga nggak berguna, sehingga tidak perlu dibahas ini pohon apa. Dalam kitab tafsir disebutkan, ada yang mengatakan itu pohon hintoh gandum, ada yang mengatakan pohon anggur dan sebagainya. Nggak penting seperti itu, sehingga tidak usah saya sebutkan di sini. Pohon apa ini? Karena Allah tidak memberitahu kepada kita. Sebagian orang mengatakan itu adalah pohon khuldi. Saya jawab bukan, karena istilah syajaratul khuldi, pohon khuldi itu istilah yang disebut oleh setan. Surat Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan, setan mengganggu Nabi Adam. Apa kata setan? Qala, dia berkata, ya Adam, hai Adam, hal adulluka, maukah saya tunjukkan kepada engkau ala syajaratul khuldi, pada pohon khuldi. Nah, ini istilah dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini hanya menceritakan saja. Dulu setan ngomong begitu. Nah, maka jangan disebut pohon khuldi. Jangan menyebut buahnya namanya buah khuldi. Enggak, ini sebutan dari setan ini. Ini hanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut khuldi, kekal, karena kata setan kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal dalam surga, tidak bakal keluar. Ternyata malah keluar gara-gara makan. Nah, karena itu setan memang penipu, Pak. Allah mengatakan fa'azallahumas syaitan, lalu menenggelincirkan keduanya setan. Anha, dari sebab buah tadi atau pohon tadi. Fa'akhrajahuma, lalu dia mengeluarkan keduanya, maksudnya menyebabkan keluar keduanya, mimma kana fihi, dari apa-apa yang keduanya berada padanya, yaitu kenikmatan jannah. Wa qulna, dan kami Allah berkata, ihbitu, turunlah kalian semua, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduwun, sebagai musuh, walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan ada perbekalan, ila hinin, sampai suatu waktu yang ditentukan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah karena diganggu oleh setan, diwaswasi oleh setan. Kemudian karena Allah marah, maka Allah pun menghukum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Hukumannya apa? Dilemparkan keluar dari jannah, dilemparkan ke bumi. Konon wallahu a'lam turunnya Nabi Adam di India, tapi tidak ada riwayat yang jelas dari Nabi SAW, sehingga ini termasuk cerita-cerita Israiliyat. Boleh kita ceritakan, tapi tidak usah diyakini. Nabi Adam turunnya di mana? Nggak tahu kita. Katanya di India, wallahu a'lam. Kemudian Hawa turun di tempat yang lain lagi, jadi tidak di tempat yang sama. Sehingga setelah sampai di bumi, yang bumi sangat luas ini, hanya berdua yang tinggal di situ, Pak. Adam sama Hawa. Nabi Adam cari-cari Hawa, kemana? Akhirnya berjumpa di Jabal Rahmah. Karena itulah disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, karena suami istri ketemu kembali. Nah, maka orang-orang kemudian memahami, Pak, kalau seseorang itu melamar tidak diterima-terima, maka supaya lamarannya cepat diterima, hendaklah dia umrah,
kemudian nanti naik di Jabal Rahmah, doa nanti akan ketemu jodohnya. Ini ngawur seperti ini. Nggak ada dalilnya sama sekali. Doa di Jabal Rahmah ketemu jodohnya, nggak ada. Itu hanya cerita zaman dulu saja. Nabi Adam ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Tidak ada dalil sama sekali mengatakan siapa yang mau jodoh silahkan datang ke Jabal Rahmah. Nggak ada dalilnya. Di sini ada dua bacaan. Panjenengan boleh membaca fa'azallahuma, lamnya ditasdid. Boleh juga membaca fa'azalahuma. Dua bacaan ini sama-sama diajarkan Nabi SAW. Karena itu yang sudah hafal surat Al-Baqarah boleh membaca ayat 36 ini dengan bacaan yang panjang pada zainnya, fa'azalahuma. Tetapi kalau dibaca panjang, zainnya, terjemahnya dan tafsirnya berubah. Kalau tadi azallahuma syaitan, setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Menggelincirkan dengan apa? Anha, dengan sebab pohon tadi, yaitu makan. Tapi kalau dibaca panjang, fa'azalahuma, maka setan menyingkirkan keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Menyingkirkan dari mana? Anha, darinya, dari surga. Maka kalau dibaca azalla, terjemahnya adalah menggelincirkan. Anha, terjemahnya adalah dengan sebab pohon tadi. Tapi kalau dibaca panjang, fa'azalahuma, menyingkirkan dari surga, anha, dari surga. Anha, dari surga. Nah, dua bacaan berbeda, terjemahnya berbeda, tafsirnya berbeda. Karena itulah para ulama mengatakan apa? Mereka mengatakan al-qira'atani kal ayataini. Kalau ada dua qiraah yang berbeda, itu seperti seolah-olah dua ayat yang berbeda. Karena kalau dibaca azalla, menggelincirkan dengan sebab pohon tadi. Kalau dibaca azala, menyingkirkan dari surga, yaitu keluar dari surga gara-gara makan buah tadi. Allah mengatakan ihbitu, turunlah kalian. Yang disuruh turun siapa? Tidak hanya Adam dan Hawa. Karena kalau hanya Adam dan Hawa, kalimatnya ihbito dalam bahasa Arab. Kalau dua orang yang disuruh itu ihbito. Tapi ini ihbitu, berarti yang disuruh turun Adam, Hawa, iblis juga. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab tafsir ada ular disuruh turun juga. Asalnya ular ini tinggal di dalam jannah. Kemudian juga tawus. Tawus itu adalah burung merak. Tapi biasanya cerita begini termasuk Israiliyat. Lah kenapa ular disuruh turun juga? Disebutkan para ahli tafsir bahwa iblis ini ketika akan mengganggu Nabi Adam, cara dia adalah masuk dalam tubuhnya ular. Kemudian dia berbicara kepada Nabi Adam dengan bentuk ular tadi. Tapi dia berada di dalamnya. Karena iblis kan sudah diusir dulu, Pak. Dulu ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, oleh Allah diusir dari surga. Nggak bisa masuk surga lagi. Tapi dia bisa masuk surga apabila dia menggunakan hilah tadi. Pura-pura masuk pada tubuhnya ular, kemudian akhirnya masuk di surga lagi. Tetapi kalau dia masuk dalam kondisi normal, netral, seperti bentuk biasanya, tidak bisa. Karena sudah diusir dari surga. Nah, karena itu ada riwayat tadi mengatakan bahwa ular juga termasuk yang disuruh ihbitu, disuruh turun. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Jadi setan itu adalah musuh manusia. Tetapi Allah setelah menurunkan ke bumi, Allah menjanjikan mustaqarrun, ada tempat tinggal, mata'un, ada perbekalan. Jadi masing-masing manusia tinggal di atas muka bumi sudah ada ketetapan rizkinya. Jadi tenang, jangan merasa bahwasanya rizki kita di tangan kita. Rezeki kita di tangan Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu misalnya membatasi jumlah kelahiran anak, tidak perlu. Kenapa? Anak kita lahir itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Saya kemarin ketemu dengan teman saya. Usia sekarang berapa, Mas? Ya sekitar mungkin 40 sekian. Nah, saya tanya, dulu anaknya pas jumlahnya 12, usia berapa? Jumlah anak saya 12 itu pas usia saya 40 tahun atau 39 katanya. Tapi dia nikah usia 19 tahun, Pak. 19 tahun nikah. Nah, ketika usia 39 itu anaknya sudah 12. Sekarang anaknya katanya 14. Karena istri yang pertama sudah mati. Nah, kemudian nikah istri yang kedua, dia dapat 2 anak lagi. Nah, maka anaknya totalnya 14. 14 berarti berapa nih, Pak?
Belum sak dosen nggih. Nah, kalau mau sak dosen nikah lagi nggih. Karena baru 14 tambah 6 lagi nggih. Tapi kembali ke sini ya. Jadi Allah itu kalau menciptakan manusia diciptakan juga mata, rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan fatalaqa, maka menerima Nabi Adam mir rabbih, dari Rabbnya, kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaih, lalu Allah memberikan tobat kepada Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwat tawwab, dialah zat yang maha menerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Maksud ayat ini adalah setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam diberi ilham atau wahyu oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata tobat. Itulah yang dimaksud kalimatin. Beberapa kalimat yaitu ungkapan tobat. Kalimatin ini apa? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Maka ini termasuk menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana, keduanya mengatakan, wahai Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami, yaitu memaksiati Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh betul-betul kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Inilah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya doa pengakuan dosa yang disebut oleh para ulama dengan doa i'tiraf ini termasuk doa yang pertama diajarkan oleh Allah kepada manusia. Doa pertama diajarkan oleh Allah apa? Doa i'tiraf. Karena itu doa i'tiraf adalah doa yang sangat mulia. Dia adalah doa yang pertama diucapkan oleh manusia. Dia adalah doa yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah doa para nabi-nabi. Tidak hanya Nabi Adam saja yang mengucapkan doa i'tiraf. Nabi Yunus juga mengucapkan doa i'tiraf. Nabi Musa juga mengucapkan doa i'tiraf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa i'tiraf. Pada surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Yunus. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus ini menyeru kepada Allah pada kegelapan-kegelapan, yaitu dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang zalim, yaitu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa i'tiraf yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Doa i'tiraf yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang saya akan baca dalam salat saya. Maka Nabi mengatakan, ucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran atau kathiran, ada dua riwayat. Saya telah berbuat zalim kepada diriku, zalim yang banyak atau zalim yang besar. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Ampuni saya, ampunan dari hadapanmu, rahmati saya, engkau adalah maha pengampun, maha rahmat. Doa ini dibaca dalam salat kapan? Imam Bukhari menulis bab untuk judul hadis ini, babud du'ai qabla salam, bab berdoa sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, kemudian doa berlindung dari 4 itu, dari apa? Dajjal dan sebagainya itu. Nah, kemudian kalau masih ada sisa waktu ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.